Ares, Dewa Perang, meninggalkan Olympus tanpa kegembiraan sedikit pun setelah menemukan rahasia Zeus. Setelah kembali ke kuil Dewa Pertempuran, hal pertama yang dia lakukan adalah duduk sendirian di kuil dan membiarkan bawahannya mengeluarkan anggur berkualitas yang telah dia simpan selama ratusan tahun, dan minum sendirian di kuil. Sampai larut malam, sampai semua guci anggur berkualitas yang dia simpan diminum. Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya tanpa minat dan meletakkan gelas anggur di tangannya. Ayo, berkemas. Dunia roh. Qin Yichen memandang kota yang hancur yang telah dia tuju. Meskipun wajahnya tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan di matanya. Orang-orang ini hanya menipu. Kota reruntuhan sekarang telah ditinggalkan. Itu adalah tempat yang tidak diinginkan siapapun. Tidak ada tembok kota yang lengkap di sini. Bahkan awan dan tanah di bawahnya berwarna kusam. Tampaknya kota itu mungkin tidak dapat menahan tekanan seperti itu setiap saat. Kaki kota jatuh. Jika itu masalahnya, itu saja. Bahkan kamar-kamar di atas seperti compang camping. Dan tidak ada gunanya melihat-lihat lagi. Ini bukan tempat tinggal orang. Jelas bahwa kuil penguasa cahaya akan menjadi alat bagi mereka untuk memulihkan awan dan tanah kota yang hancur ini. Adapun apakah kuil penguasa cahaya dapat menikmati sebidang tanah ini setelah dipulihkan, masih menjadi masalah pendapat. Terlebih lagi, semua ini masih sangat kritis ketika kuil penguasa cahaya mengirim orang ke wilayah bintang Chang'an untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Tuan Cahaya, ayo pergi dari sini. Melihat adegan ini, Li Yun benar-benar tidak bisa menahannya. Tentu saja, dia tahu bahwa kota seperti itu telah ditinggalkan, dan tidak ada gunanya menggunakannya. Ini seperti membuang mereka ke tempat sampah. Li Yun terlalu akrab dengan metode ini. Menekan lawan tidak lebih dari metode ini. Mengandalkan perang untuk melemahkan kekuatan dan perkembangan lawan, dan kemudian menggunakan berbagai alasan untuk menciptakan kekacauan, menyebabkan masalah internal dan eksternal di kuil Tuhan dari Cahaya. Perlakuan semacam ini tidak dapat ditangani oleh kekuatan kuil manapun. Bahkan jika dia berada di kuil penguasa cahaya dan memiliki keyakinan penuh pada kuil penguasa cahaya, Li Yun tidak memiliki banyak kepercayaan. Bahkan jika itu dilakukan, di tangan orang-orang ini, apakah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih? Masalah terus datang satu demi satu. Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Dia melihat kembali pada orang-orang percaya yang mengikutinya. Orang-orang ini adalah saudara-saudaranya, dan kontribusi konstan mereka terhadap kekuatan iman yang memungkinkan dia untuk memiliki status dan kekuatan yang dia miliki saat ini. Tidak diragukan lagi sulit untuk membawa begitu banyak orang menjauh dari alam para dewa dan menemukan tempat untuk beristirahat di tempat lain. Tidak perlu, tetap di sini. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Yuntu. Li Yun, kamu dan Sai Lao bersama, membimbing dan membimbing semua orang. Jangan terlalu menekan mereka. Mengikuti instruksi Qin Yichen, dia membawa Lin Bai dan keduanya berjalan langsung ke kota reruntuhan. Semua yang terlihat hanyalah reruntuhan saat mata Qin Yichen menyapu jalan. Mengejutkan bahwa meskipun tempat itu bobrok, itu belum tentu tua. Tepat ketika Qin Yichen bingung, seorang pria dengan perut besar mengayunkan token di tangannya, dan ditemani oleh dua bawahannya. Dia datang ke Qin Yichen dengan bergoyang. Menepuk perutnya yang besar, Wildmon menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi kuning. Apakah kamu baru di sini? Qin Yichen memandang Wildmon, tetapi hanya dari tubuhnya. Qin Yichen menebak apa yang terjadi di kota yang hancur. Menggantung di tangannya adalah tanda pengerjaan yang sangat indah, dan kata, kehancuran, dapat terlihat samar-samar, yang seharusnya menjadi perintah penguasa kota. Dan pakaian Wildmon dianggap kaya. Jika mereka berada di tempat di mana tidak ada orang yang tinggal, mereka secara alami tidak mengenakan pakaian mewah untuk menunjukkan identitas mereka. Ditambah dengan dua pengikut di belakang orang ini, kekuatannya masih layak. Oleh karena itu, bukan karena tidak ada orang yang tinggal di kota yang hancur ini, tetapi mereka dipindahkan sementara, dan mereka juga mengeluarkan perintah untuk menjara semua sumber daya di sini. Hal ini terlihat dari tidak adanya barang berharga yang tertinggal di rumah bobrok ini. Hei, bagaimana denganmu? Apakah kamu bodoh? Qin Yichen mengangkat matanya untuk melihat Wildmon. Kamu di sini untuk menyerahkan, jadi ayo cepat. Beri aku barang-barangmu dan kamu bisa pergi dari sini. Wajah Qin Yichen tenang, tetapi tentu saja dia tahu bahwa saat ini, segalanya tidak akan pernah sesederhana itu. Bagaimana mungkin Wildmon tinggal di sini dengan kebaikan? Dia tidak mengenalnya sebelumnya. Selama dia tidak memiliki masalah otak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu Qin Yichen. Sekarang selama siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Qin Yichen tidak diterima di alam dewa, orang-orang yang belum pernah berhubungan dengan Qin Yichen ini secara alami tidak memiliki kesempatan untuk membantu. Tinggal, mungkin hanya untuk mempermalukannya. Wildmon mengayunkan token di tangannya, tiba-tiba menyeringai, dan melebarkan kakinya. Dengan cara ini, Sucheng adalah kerja kerasku. Mengoperasikannya membutuhkan banyak uang selama bertahun-tahun. Tapi karena itu adalah perintah Mahkamah Agung, saya tentu tidak akan melanggar. Tapi apakah kamu harus mengatakan sesuatu?
Aku tahu kamu miskin dan tidak berguna sekarang, dan kamu tidak dapat menemukan apapun. Mengapa kamu tidak mengebor saja selangkanganku, dan tidak apa-apa untuk memberikan kota yang hancur ini kepadamu? Setelah berbicara, Wildman tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di matanya yang penuh kebanggaan, bukankah dia hanya dewa liar kecil? Arogansi macam apa? Di alam dewaku, kamu harus menundukkan kepala. Jika Anda berani mengatakan tidak, saya akan memberitahu Mahkamah Agung tentang berita di sini, dan lihat apa yang Anda lakukan ketika saatnya tiba. Qin Yichen secara mengejutkan tidak marah. Mungkin dalam kesadaran Qin Yichen, tindakan Wildman ini tidak lagi mengejutkan Qin Yichen. Lagi pula, satu sisi air dan tanah mengangkat sisi lain. Dan tuan seperti apa? Ada budak seperti apa? Jika sikap ini bukan karena Wildman, Qin Yichen akan sangat memikirkannya. Tanpa menunggu Qin Yichen mengungkapkan pendiriannya, Lin Bai langsung memulai. Kamu ingin mati? Tiba-tiba muncul di depan Wildman. Pedang seperti kaca di tangannya menusuk langsung ke mata Wildman. Langkah ini ditempatkan pada jarak yang begitu dekat. Selama kekuatannya tidak lebih buruk dari tingkatnya, tidak ada kemungkinan untuk mengabaikannya. Kapan Wildman pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu setia di sekitar Qin Yichen, yang ditolak oleh alam dewa? Terlebih lagi, hal yang paling mengerikan adalah bahwa dalam kognisinya, Qin Yichen harus berurusan dengan hal semacam ini. Jadi perhatiannya tertuju pada Qin Yichen. Sampai Lin Bai tiba-tiba meledak. Dia ingin bereaksi lagi. Sudah setengah penuh. Melihat bahwa ujung pedang yang tajam telah mengambil alih semua pandangan, Wildman melangkah mundur dengan tajam. Dan pada saat yang sama, dia menggeram rendah sepanjang hidupnya. Kamu sudah mengetahuinya. Jika kamu menyerangku, kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan.